Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo atau Mentan SYL jadi sorotan. Berada di luar negeri, rumah dinas hingga kantornya di Kementerian Pertanian digeledah KPK. Tak hanya itu, Syahrul Yassin Limpo juga disebut-sebut sudah berstatus tersangka di KPK bersama dua orang lainnya. Diketahui Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo mengunjungi satu di antara lokasi pertanian di Almeria, Spanyol, Ahad atau Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Demikian siaran pers Kementan kepada Tribun Tanda Hubung Timur.com, Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Siaran pers ini diterima setelah rumah dinas Mentan dan kantor Kementan digeledah penyidik KPK terkait dengan kasus korupsi yang menyeret Syahrul Yassin Limpo. SYL kini dikabarkan jadi tersangka, walaupun belum ada pernyataan resmi dari KPK. Terkait dengan kunjungan kerjanya, Almeria dikenal sebagai negeri plastik putih, di mana terdapat 32.000 hektare greenhouse yang memanfaatkan lahan marginal yang dulunya tandus. Dahulu, daerah ini adalah lahan tandus dan gurun dengan curah hujan tahunan rata-rata sekitar 200 hingga 300 mm. Mayoritas penduduk Almeria adalah peternak kambing karena keterbatasan sumber daya alam. Beberapa wilayah pegunungan awalnya dimanfaatkan untuk budidaya anggur skala kecil dengan sumber air terbatas. Ketika melakukan kunjungan, Mentan SYL mengungkapkan kagumnya terhadap restorasi pertanian yang dilakukan pemerintah Spanyol selama 60 tahun terakhir. Mentan SYL menyebut pemerintah Spanyol mampu mengubah wilayah tandus kering menjadi penghasil hortikultura terbesar di Eropa. Ini luar biasa. Saya belum pernah melihat sesuatu sebesar ini di mana lahan kering disulap menjadi lahan produktif melalui teknologi greenhouse, kata Mentan SYL. Mentan SYL berharap bahwa greenhouse ini bisa direplikasi di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki karakteristik agroekosistem marginal yang serupa. Indonesia memiliki banyak lahan marginal kering. Saya harap pengembangan greenhouse ini juga dapat dilakukan dengan skala luas di Indonesia, ujar mantan Gubernur Sulsel ini. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Almeria, Francisco Gongora, mengungkapkan bahwa nilai ekspor hortikultura dari Almeria mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Komoditas ekspor dari wilayah ini meliputi paprika, tomat, timun, melon, semangka, dan lain-lain. Pada saat panen raya, satu perusahaan eksportir timun dapat mengekspor 500 ton timun per hari ke Uni Eropa, jelas wali kota yang akrab dipanggil Paco. Rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sampai saat ini masih digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Meski begitu, keberadaan Syahrul sedang tak ada di rumah dinasnya tersebut. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim mengungkap keberadaan Syahrul saat ini. Hermawi Taslim mengatakan bahwa Syahrul saat ini sedang berada di Roma, Italia saat KPK menggeledah rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra 7 nomor 8 Kebayoran, Jakarta Pusat pada Kamis 28 September 2023. Adapun kepentingan Syahrul berada di rumah lantaran tengah menghadiri agenda Organisasi Pangan Dunia atau FAO. Taslim mengatakan Syahrul pun tidak mengetahui adanya penggeledahan oleh KPK ini. Di sisi lain, Taslim mempertanyakan alasan KPK melakukan penggeledahan saat hari libur nasional. Terlebih, Syahrul sedang dalam menjalankan tugas kenegaraan resminya yang harus terbang ke luar negeri. Karena demikian, Taslim mendukung upaya KPK terkait penggeledahan yang dilakukan. Diketahui penggeledahan yang dilakukan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat pada Kamis 28 September masih berlangsung hingga Jumat 29 September. Berdasarkan pantauan, rumah dinas tersebut tampak lengang. Pintu pagar rumah dinas itu juga terlihat tertutup rapat. Meski demikian, beberapa mobil KPK masih terparkir di halaman kediaman rumah dinas politikus Partai Nasdem itu. Selain itu, penyidik KPK diduga membawa mesin penghitung uang ke rumah dinas Mentan. Dua orang petugas terlihat menggotong mesin berwarna putih dari dalam bagasi mobil hitam. Satu orang lalu mendorong mesin tersebut ke dalam rumah dinas Mentan Syahrul Yassin Limpo. Namun tak diketahui secara pasti apa yang akan dilakukan petugas dengan mesin tersebut. Selamat petang, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Pusat pada Kamis 28 September. Kabar penggeledahan ini dibenarkan oleh juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi. Meski begitu, Ali Fikri belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai kabar penggeledahan ini. Pasalnya, tim KPK masih berada di lokasi. Adapun KPK saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ada sebanyak 49 pejabat di Kementerian Pertanian, termasuk Mentan SYL yang dimintai keterangan. Lembaga antiraswa ini juga tengah mengusut 3 klaster dugaan korupsi lingkungan Kementan.
Pelaksana tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan permintaan keterangan pada Syahrul Yassin Limpo terkait klaster korupsi yang pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan turut menggeledah kantor Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan pada Jumat siang ini. Penyidik KPK menggeledah gedung kantor A Kementerian. Penggeledahan itu dilakukan usai KPK selesai menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL di Jalan Widya Chandra 5, Jakarta Selatan yang dilakukan sejak Kamis sore kemarin. Berdasarkan informasi yang kami terima, beberapa petugas kepolisian bersenjata lengkap menjaga lobi gedung A Kementan. Salah satu karyawan Kementan di gedung A menyebut sejumlah ruangan telah disegel oleh PK. Penyidik disebut menyegel ruang kepala organisasi dan kepegawaian Kementerian Pertanian. Ruang itu berada di lantai 6 gedung A. Disebutkan, gedung A berisi sejumlah ruangan pejabat utama Kementan, mulai dari ruang kerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Wakil Menteri Pertanian, hingga Sekjen Kementerian Pertanian. Ruangan-ruangan itu juga sama seperti kabar yang beredar bahwa PK sudah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan. 3 tersangka yang dimaksud antara lain Menteri Pertanian sendiri yaitu Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagiono, serta Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Sementara itu, secara terpisah kami mengonfirmasi juru bicara KPK Ali Fikri belum bisa memberikan keterangan terkait identitas para tersangka. Dia hanya menyebut pengumuman tersangka baru akan dilakukan setelah pengumpulan alat bukti sudah selesai. Oleh pihak KPK sendiri. Dan terlihat memang hanya ada sedikit aktivitas di rumah Mentan Syahrul Yassin Limpo setelah dilakukan penggeledahan oleh penyidik KPK. Sudah lebih dari 16 jam, penyidik KPK masih menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sejak Kamis sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan proses penggeledahan masih berlangsung hingga Jumat pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Rumah dinas Syahrul yang bernomor 28 di Kompleks Perumahan Menteri Widya Chandra 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tampak lengang. Pintu rumah dinas tersebut juga terlihat tertutup rapat. Meski demikian, beberapa mobil dari penyidik KPK masih terparkir di halaman kediaman rumah dinas politikus Partai Nasdem tersebut. Juru bicara KPK, Ali Fikri, sebelumnya juga mengonfirmasi penggeledahan rumah dinas Syahrul masih berlangsung. KPK belum bisa mengungkap hasil penggeledahan. Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut Syahrul Yassin Limpo sedang bertugas ke Roma, Italia ketika KPK menggeledah rumah dinasnya.
Hermawi mengatakan Syahrul Yassin Limpo tidak tahu menahu adanya penggeledahan di rumahnya oleh penyidik KPK. Pihaknya mendukung proses hukum yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah. Dia mengharapkan proses penggeledahan tersebut murni proses hukum. Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo atau Mentan SYL jadi sorotan. Berada di luar negeri, rumah dinas hingga kantornya di Kementerian Pertanian digeledah KPK. Tak hanya itu, Syahrul Yassin Limpo juga disebut-sebut sudah berstatus tersangka di KPK bersama 2 orang lainnya. Diketahui Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo mengunjungi satu di antara lokasi pertanian di Almeria, Spanyol, Ahad atau Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Demikian siaran pers Kementan kepada Tribun Tanda Hubung Timur.com, Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Siaran pers ini diterima setelah rumah dinas Mentan dan kantor Kementan digeledah penyidik KPK terkait dengan kasus korupsi yang menyeret Syahrul Yassin Limpo. SYL kini dikabarkan jadi tersangka, walaupun belum ada pernyataan resmi dari KPK. Terkait dengan kunjungan kerjanya, Almeria dikenal sebagai negeri plastik putih, di mana terdapat 32.000 hektare greenhouse yang memanfaatkan lahan marginal yang dulunya tandus. Dahulu, daerah ini adalah lahan tandus dan gurun dengan curah hujan tahunan rata-rata sekitar 200 hingga 300 mm. Mayoritas penduduk Almeria adalah peternak kambing karena keterbatasan sumber daya alam. Beberapa wilayah pegunungan awalnya dimanfaatkan untuk budidaya anggur skala kecil dengan sumber air terbatas. Ketika melakukan kunjungan, Mentan SYL mengungkapkan kagumnya terhadap restorasi pertanian yang dilakukan pemerintah Spanyol selama 60 tahun terakhir. Mentan SYL menyebut pemerintah Spanyol mampu mengubah wilayah tandus kering menjadi penghasil hortikultura terbesar di Eropa. Ini luar biasa. Saya belum pernah melihat sesuatu sebesar ini di mana lahan kering disulap menjadi lahan produktif melalui teknologi greenhouse, kata Mentan SYL. Mentan SYL berharap bahwa greenhouse ini bisa direplikasi di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki karakteristik agroekosistem marginal yang serupa. Indonesia memiliki banyak lahan marginal kering. Saya harap pengembangan greenhouse ini juga dapat dilakukan dengan skala luas di Indonesia, ujar mantan Gubernur Sulsel ini. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Almeria, Francisco Gongora, mengungkapkan bahwa nilai ekspor hortikultura dari Almeria mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Komoditas ekspor dari wilayah ini meliputi paprika, tomat, timun, melon, semangka, dan lain-lain. Pada saat panen raya, satu perusahaan eksportir timun dapat mengekspor 500 ton timun per hari ke Uni Eropa, jelas wali kota yang akrab dipanggil Paco. Rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sampai saat ini masih digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Meski begitu, keberadaan Syahrul sedang tak ada di rumah dinasnya tersebut. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap keberadaan Syahrul saat ini. Hermawi Taslim mengatakan bahwa Syahrul saat ini sedang berada di rumah Italia saat KPK menggeledah rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra 7 nomor 8 Kebayoran, Jakarta Pusat pada Kamis 28 September 2023. Adapun kepentingan Syahrul berada di rumah lantaran tengah menghadiri agenda Organisasi Pangan Dunia atau FAO. Taslim mengatakan Syahrul pun tidak mengetahui adanya penggeledahan oleh KPK ini. Di sisi lain, Taslim mempertanyakan alasan KPK melakukan penggeledahan saat hari libur nasional. Terlebih, Syahrul sedang dalam menjalankan tugas kenegaraan resminya yang harus terbang ke luar negeri. Karena demikian, Taslim mendukung upaya KPK terkait penggeledahan yang dilakukan.
Diketahui penggeledahan yang dilakukan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat pada Kamis 28 September masih berlangsung hingga Jumat 29 September. Berdasarkan pantauan, rumah dinas tersebut tampak lengang. Pintu pagar rumah dinas itu juga terlihat tertutup rapat. Meski demikian, beberapa mobil KPK masih terparkir di halaman kediaman rumah dinas politikus Partai Nasdem itu. Selain itu, penyidik KPK diduga membawa mesin penghitung uang ke rumah dinas Mentan. Dua orang petugas terlihat menggotong mesin berwarna putih dari dalam bagasi mobil hitam. Satu orang lalu mendorong mesin tersebut ke dalam rumah dinas Mentan Syahrul Yassin Limpo. Namun tak diketahui secara pasti apa yang akan dilakukan petugas dengan mesin tersebut. Selamat petang, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Pusat pada Kamis 28 September. Kabar penggeledahan ini dibenarkan oleh juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi. Meski begitu, Ali Fikri belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai kabar penggeledahan ini. Pasalnya, tim KPK masih berada di lokasi. Adapun KPK saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ada sebanyak 49 pejabat di Kementerian Pertanian, termasuk Mentan SCL yang dimintai keterangan. Lembaga antiraswa ini juga tengah mengusut 3 klaster dugaan korupsi lingkungan Kementan. Pelaksana tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan permintaan keterangan pada Syahrul Yassin Limpo terkait klaster korupsi yang pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan turut menggeledah kantor Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan pada Jumat siang ini. Penyidik KPK menggeledah gedung kantor A Kementerian. Penggeledahan itu dilakukan usai KPK selesai menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL di Jalan Widya Chandra 5, Jakarta Selatan yang dilakukan sejak Kamis sore kemarin. Berdasarkan informasi yang kami terima, beberapa petugas kepolisian bersenjata lengkap menjaga lobi Gedung A Kementan. Salah satu karyawan Kementan di Gedung A menyebut sejumlah ruangan telah disegel oleh BK. Penyidik disebut menyegel ruang kepala organisasi dan kepegawaian Kementerian Pertanian. Ruang itu berada di lantai 6 Gedung A. Disebutkan, Gedung A berisi sejumlah ruangan pejabat utama Kementan, mulai dari ruang kerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Wakil Menteri Pertanian, hingga Sekjen Kementerian Pertanian. Ruangan-ruangan itu juga sama seperti kabar yang beredar bahwa KPK sudah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan. 3 tersangka yang dimaksud antara lain Menteri Pertanian sendiri yaitu Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagiono, serta Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Sementara itu, secara terpisah kami mengonfirmasi juru bicara KPK Ali Fikri belum bisa memberikan keterangan terkait identitas para tersangka. Dia hanya menyebut pengumuman tersangka baru akan dilakukan setelah pengumpulan alat bukti sudah selesai.
oleh pihak KPK sendiri. Dan terlihat memang hanya ada sedikit aktivitas di rumah Mentan Syahrul Yassin Limpo setelah dilakukan penggeledahan oleh penyidik KPK. Sudah lebih dari 16 jam, penyidik KPK masih menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sejak Kamis sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan proses penggeledahan masih berlangsung hingga Jumat pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Rumah dinas Syahrul yang bernomor 28 di Kompleks Perumahan Menteri Widya Chandra 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tampak lengang. Pintu rumah dinas tersebut juga terlihat tertutup rapat. Meski demikian, beberapa mobil dari penyidik KPK masih terparkir di halaman kediaman rumah dinas politikus Partai Nasdem tersebut. Juru bicara KPK, Ali Fikri, sebelumnya juga mengonfirmasi penggeledahan rumah dinas Syahrul masih berlangsung. KPK belum bisa mengungkap hasil penggeledahan. Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim menyebut Syahrul Yassin Limpo sedang bertugas ke Roma, Italia ketika KPK menggeledah rumah dinasnya. Hermawi mengatakan Syahrul Yassin Limpo tidak tahu menahu adanya penggeledahan di rumahnya oleh penyidik KPK. Pihaknya mendukung proses hukum yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah. Dia mengharapkan proses penggeledahan tersebut murni proses hukum. Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo atau Mentan SYL jadi sorotan. Berada di luar negeri, rumah dinas hingga kantornya di Kementerian Pertanian digeledah KPK. Tak hanya itu, Syahrul Yassin Limpo juga disebut-sebut sudah berstatus tersangka di KPK bersama 2 orang lainnya. Diketahui Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo mengunjungi satu di antara lokasi pertanian di Almeria, Spanyol, Ahad atau Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Demikian siaran pers Kementan kepada Tribun Tanda Hubung Timur.com. Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Siaran pers ini diterima setelah rumah dinas Mentan dan kantor Kementan digeledah penyidik KPK terkait dengan kasus korupsi yang menyeret Syahrul Yassin Limpo. SYL kini dikabarkan jadi tersangka, walaupun belum ada pernyataan resmi dari KPK. Terkait dengan kunjungan kerjanya, Almeria dikenal sebagai negeri plastik putih, di mana terdapat 32.000 hektare greenhouse yang memanfaatkan lahan marginal yang dulunya tandus. Dahulu, daerah ini adalah lahan tandus dan gurun dengan curah hujan tahunan rata-rata sekitar 200 hingga 300 mm. Mayoritas penduduk Almeria adalah peternak kambing karena keterbatasan sumber daya alam. Beberapa wilayah pegunungan awalnya dimanfaatkan untuk budidaya anggur skala kecil dengan sumber air terbatas. Ketika melakukan kunjungan, Mentan SYL mengungkapkan kagumnya terhadap restorasi pertanian yang dilakukan pemerintah Spanyol selama 60 tahun terakhir. Mentan SYL menyebut pemerintah Spanyol mampu mengubah wilayah tandus kering menjadi penghasil hortikultura terbesar di Eropa. Ini luar biasa. Saya belum pernah melihat sesuatu sebesar ini di mana lahan kering disulap menjadi lahan produktif melalui teknologi greenhouse, kata Mentan SYL. Mentan SYL berharap bahwa greenhouse ini bisa direplikasi di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki karakteristik agroekosistem marginal yang serupa. Indonesia memiliki banyak lahan marginal kering. Saya harap pengembangan greenhouse ini juga dapat dilakukan dengan skala luas di Indonesia, ujar mantan Gubernur Sulsel ini. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Almeria, Francisco Gongora, mengungkapkan bahwa nilai ekspor hortikultura dari Almeria mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Komoditas ekspor dari wilayah ini meliputi paprika,
tomat, timun, melon, semangka, dan lain-lain. Pada saat panen raya, satu perusahaan eksportir timun dapat mengekspor 500 ton timun per hari ke Uni Eropa, jelas wali kota yang akrab dipanggil Paco. Rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sampai saat ini masih digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Meski begitu, keberadaan Syahrul sedang tak ada di rumah dinasnya tersebut. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap keberadaan Syahrul saat ini. Hermawi Taslim mengatakan bahwa Syahrul saat ini sedang berada di rumah Italia saat KPK menggeledah rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra 7 nomor 8 Kebayoran, Jakarta Pusat pada Kamis 28 September 2023. Adapun kepentingan Syahrul berada di rumah lantaran tengah menghadiri agenda Organisasi Pangan Dunia atau FAO. Taslim mengatakan Syahrul pun tidak mengetahui adanya penggeledahan oleh KPK ini. Di sisi lain, Taslim mempertanyakan alasan KPK melakukan penggeledahan saat hari libur nasional. Terlebih, Syahrul sedang dalam menjalankan tugas kenegaraan resminya yang harus terbang ke luar negeri. Karena demikian, Taslim mendukung upaya KPK terkait penggeledahan yang dilakukan. Diketahui penggeledahan yang dilakukan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat pada Kamis 28 September masih berlangsung hingga Jumat 29 September. Berdasarkan pantauan, rumah dinas tersebut tampak lengang. Pintu pagar rumah dinas itu juga terlihat tertutup rapat. Meski demikian, beberapa mobil KPK masih terparkir di halaman kediaman rumah dinas politikus Partai Nasdem itu. Selain itu, penyidik KPK diduga membawa mesin penghitung uang ke rumah dinas Mentan. 2 orang petugas terlihat menggotong mesin berwarna putih dari dalam bagasi mobil hitam. 1 orang lalu mendorong mesin tersebut ke dalam rumah dinas Mentan Syahrul Yassin Limpo. Namun tak diketahui secara pasti apa yang akan dilakukan petugas dengan mesin tersebut. Selamat petang, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Pusat pada Kamis 28 September. Kabar penggeledahan ini dibenarkan oleh juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi. Meski begitu, Ali Fikri belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai kabar penggeledahan ini. Pasalnya, tim KPK masih berada di lokasi. Adapun KPK saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ada sebanyak 49 pejabat di Kementerian Pertanian, termasuk Mentan SCL yang dimintai keterangan. Lembaga antiraswa ini juga tengah mengusut 3 klaster dugaan korupsi lingkungan Kementan. Pelaksana tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan permintaan keterangan pada Syahrul Yassin Limpo terkait klaster korupsi yang pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan turut menggeledah kantor Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan pada Jumat siang ini. Penyidik KPK menggeledah gedung kantor A Kementerian. Penggeledahan itu dilakukan usai KPK selesai menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL di Jalan Widya Chandra 5, Jakarta Selatan yang dilakukan sejak Kamis sore kemarin.
Berdasarkan informasi yang kami terima, beberapa petugas kepolisian bersenjata lengkap menjaga lobi Gedung A Kementan. Salah satu karyawan Kementan di Gedung A menyebut sejumlah ruangan telah disegel oleh KPK. Penyidik disebut menyegel ruang kepala organisasi dan kepegawaian Kementerian Pertanian. Ruang itu berada di lantai 6 Gedung A. Disebutkan, Gedung A berisi sejumlah ruangan pejabat utama Kementan, mulai dari ruang kerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Wakil Menteri Pertanian, hingga Sekjen Kementerian Pertanian. Ruangan-ruangan itu juga sama seperti kabar yang beredar bahwa KPK sudah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan. 3 tersangka yang dimaksud antara lain Menteri Pertanian sendiri yaitu Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagiono, serta Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Sementara itu, secara terpisah kami mengonfirmasi juru bicara KPK Ali Fikri belum bisa memberikan keterangan terkait identitas para tersangka. Dia hanya menyebut pengumuman tersangka baru akan dilakukan setelah pengumpulan alat bukti sudah selesai. Oleh pihak KPK sendiri. Ya, terlihat memang hanya ada sedikit aktivitas di rumah Mentan Syahrul Yassin Limpo setelah dilakukan penggeledahan oleh penyidik KPK. Sudah lebih dari 16 jam, penyidik KPK masih menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sejak Kamis sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan proses penggeledahan masih berlangsung hingga Jumat pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Rumah dinas Syahrul yang bernomor 28 di Kompleks Perumahan Menteri Widya Chandra 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tampak lengang. Pintu rumah dinas tersebut juga terlihat tertutup rapat. Meski demikian, beberapa mobil dari penyidik KPK masih terparkir di halaman kediaman rumah dinas politikus Partai Nasdem tersebut. Juru bicara KPK, Ali Fikri, sebelumnya juga mengonfirmasi penggeledahan rumah dinas Syahrul masih berlangsung. KPK belum bisa mengungkap hasil penggeledahan. Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut Syahrul Yassin Limpo sedang bertugas ke Roma, Italia ketika KPK menggeledah rumah dinasnya. Hermawi mengatakan Syahrul Yassin Limpo tidak tahu menahu adanya penggeledahan di rumahnya oleh penyidik KPK. Pihaknya mendukung proses hukum yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah. Dia mengharapkan proses penggeledahan tersebut murni proses hukum. Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo atau Mentan SYL jadi sorotan. Berada di luar negeri, rumah dinas hingga kantornya di Kementerian Pertanian digeledah KPK. Tak hanya itu, Syahrul Yassin Limpo juga disebut-sebut sudah berstatus tersangka di KPK bersama 2 orang lainnya. Diketahui Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo mengunjungi satu di antara lokasi pertanian di Almeria, Spanyol, Ahad atau Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Demikian siaran pers Kementan kepada Tribun Tanda Hubung Timur.com.
Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Siaran pers ini diterima setelah rumah dinas Mentan dan kantor Kementan digeledah penyidik KPK terkait dengan kasus korupsi yang menyeret Syahrul Yassin Limpo. SYL kini dikabarkan jadi tersangka, walaupun belum ada pernyataan resmi dari KPK. Terkait dengan kunjungan kerjanya, Almeria dikenal sebagai negeri plastik putih, di mana terdapat 32.000 hektare greenhouse yang memanfaatkan lahan marginal yang dulunya tandus. Dahulu, daerah ini adalah lahan tandus dan gurun dengan curah hujan tahunan rata-rata sekitar 200 hingga 300 mm. Mayoritas penduduk Almeria adalah peternak kambing karena keterbatasan sumber daya alam. Beberapa wilayah pegunungan awalnya dimanfaatkan untuk budidaya anggur skala kecil dengan sumber air terbatas. Ketika melakukan kunjungan, Mentan SYL mengungkapkan kagumnya terhadap restorasi pertanian yang dilakukan pemerintah Spanyol selama 60 tahun terakhir. Mentan SYL menyebut pemerintah Spanyol mampu mengubah wilayah tandus kering menjadi penghasil hortikultura terbesar di Eropa. Ini luar biasa, saya belum pernah melihat sesuatu sebesar ini di mana lahan kering disulap menjadi lahan produktif melalui teknologi greenhouse, kata Mentan SYL. Mentan SYL berharap bahwa greenhouse ini bisa direplikasi di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki karakteristik agroekosistem marginal yang serupa. Indonesia memiliki banyak lahan marginal kering, saya harap pengembangan greenhouse ini juga dapat dilakukan dengan skala luas di Indonesia, ujar mantan Gubernur Sulsel ini. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Almeria, Francisco Gongora, mengungkapkan bahwa nilai ekspor hortikultura dari Almeria mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Komoditas ekspor dari wilayah ini meliputi paprika, tomat, timun, melon, semangka, dan lain-lain. Pada saat panen raya, satu perusahaan eksportir timun dapat mengekspor 500 ton timun per hari ke Uni Eropa, jelas Wali Kota yang akrab dipanggil Paco. Rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sampai saat ini masih digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Meski begitu, keberadaan Syahrul sedang tak ada di rumah dinasnya tersebut. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap keberadaan Syahrul saat ini. Hermawi Taslim mengatakan bahwa Syahrul saat ini sedang berada di rumah Italia saat KPK menggeledah rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra 7 nomor 8 Kebayoran, Jakarta Pusat pada Kamis 28 September 2023. Adapun kepentingan Syahrul berada di rumah lantaran tengah menghadiri agenda Organisasi Pangan Dunia atau FAO. Taslim mengatakan Syahrul pun tidak mengetahui adanya penggeledahan oleh KPK ini. Di sisi lain, Taslim mempertanyakan alasan KPK melakukan penggeledahan saat hari libur nasional. Terlebih, Syahrul sedang dalam menjalankan tugas kenegaraan resminya yang harus terbang ke luar negeri. Karena demikian, Taslim mendukung upaya KPK terkait penggeledahan yang dilakukan. Diketahui penggeledahan yang dilakukan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat pada Kamis 28 September masih berlangsung hingga Jumat 29 September. Berdasarkan pantauan, rumah dinas tersebut tampak lengang. Pintu pagar rumah dinas itu juga terlihat tertutup rapat. Meski demikian, beberapa mobil KPK masih terparkir di halaman kediaman rumah dinas politikus Partai Nasdem itu. Selain itu, penyidik KPK diduga membawa mesin penghitung uang ke rumah dinas Mentan. Dua orang petugas terlihat menggotong mesin berwarna putih dari dalam bagasi mobil hitam. Satu orang lalu mendorong mesin tersebut ke dalam rumah dinas Mentan Syahrul Yassin Limpo. Namun tak diketahui secara pasti apa yang akan dilakukan petugas dengan mesin tersebut. Selamat petang, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Pusat pada Kamis 28 September. Kabar penggeledahan ini dibenarkan oleh juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi. Meski begitu, Ali Fikri belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai kabar penggeledahan ini. Pasalnya, tim KPK masih berada di lokasi. Adapun KPK saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ada sebanyak 49 pejabat di Kementerian Pertanian, termasuk Mentan SYL yang dimintai keterangan. Lembaga antirasuah ini juga tengah mengusut 3 klaster dugaan korupsi lingkungan Kementan. Pelaksana tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan permintaan keterangan pada Syahrul Yassin Limpo terkait klaster korupsi yang pertama.
Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan turut menggeledah kantor Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan pada Jumat siang ini. Penyidik KPK menggeledah gedung kantor A Kementerian. Penggeledahan itu dilakukan usai KPK selesai menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL di Jalan Widya Chandra 5, Jakarta Selatan yang dilakukan sejak Kamis sore kemarin. Berdasarkan informasi yang kami terima, beberapa petugas kepolisian bersenjata lengkap menjaga lobi gedung A Kementan. Salah satu karyawan Kementan di gedung A menyebut sejumlah ruangan telah disegel oleh PK. Penyidik disebut menyegel ruang kepala organisasi dan kepegawaian Kementerian Pertanian. Ruang itu berada di lantai 6 gedung A. Disebutkan, gedung A berisi sejumlah ruangan pejabat utama Kementan, mulai dari ruang kerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Wakil Menteri Pertanian, hingga Sekjen Kementerian Pertanian. Ruangan-ruangan itu juga sama seperti kabar yang beredar bahwa PK sudah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan. 3 tersangka yang dimaksud antara lain Menteri Pertanian sendiri yaitu Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagiono, serta Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Sementara itu, secara terpisah kami mengonfirmasi juru bicara KPK Ali Fikri belum bisa memberikan keterangan terkait identitas para tersangka. Dia hanya menyebut pengumuman tersangka baru akan dilakukan setelah pengumpulan alat bukti sudah selesai. Oleh pihak KPK sendiri. Dan terlihat memang hanya ada sedikit aktivitas di rumah Mentan Syahrul Yassin Limpo setelah dilakukan penggeledahan oleh penyidik KPK. Sudah lebih dari 16 jam, penyidik KPK masih menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sejak Kamis sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan proses penggeledahan masih berlangsung hingga Jumat pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Rumah dinas Syahrul yang bernomor 28 di Kompleks Perumahan Menteri Widya Chandra 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tampak lengang. Pintu rumah dinas tersebut juga terlihat tertutup rapat. Meski demikian, beberapa mobil dari penyidik KPK masih terparkir di halaman kediaman rumah dinas politikus Partai Nasdem tersebut. Juru bicara KPK, Ali Fikri, sebelumnya juga mengonfirmasi penggeledahan rumah dinas Syahrul masih berlangsung. KPK belum bisa mengungkap hasil penggeledahan. Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut Syahrul Yassin Limpo sedang bertugas ke Roma Italia ketika KPK menggeledah rumah dinasnya. Hermawi mengatakan Syahrul Yassin Limpo tidak tahu menahu adanya penggeledahan di rumahnya oleh penyidik KPK. Pihaknya mendukung proses hukum yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah. Dia mengharapkan proses penggeledahan tersebut murni proses hukum.
Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo atau Mentan SYL jadi sorotan. Berada di luar negeri, rumah dinas hingga kantornya di Kementerian Pertanian digeledah KPK. Tak hanya itu, Syahrul Yassin Limpo juga disebut-sebut sudah berstatus tersangka di KPK bersama 2 orang lainnya. Diketahui Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo mengunjungi satu di antara lokasi pertanian di Almeria, Spanyol, Ahad atau Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Demikian siaran pers Kementan kepada Tribun Tandahubungtimur.com, Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Siaran pers ini diterima setelah rumah dinas Mentan dan kantor Kementan digeledah penyidik KPK terkait dengan kasus korupsi yang menyeret Syahrul Yassin Limpo. SYL kini dikabarkan jadi tersangka, walaupun belum ada pernyataan resmi dari KPK. Terkait dengan kunjungan kerjanya, Almeria dikenal sebagai negeri plastik putih, di mana terdapat 32.000 hektare greenhouse yang memanfaatkan lahan marginal yang dulunya tandus. Dahulu, daerah ini adalah lahan tandus dan gurun dengan curah hujan tahunan rata-rata sekitar 200 hingga 300 mm. Mayoritas penduduk Almeria adalah peternak kambing karena keterbatasan sumber daya alam. Beberapa wilayah pegunungan awalnya dimanfaatkan untuk budidaya anggur skala kecil dengan sumber air terbatas. Ketika melakukan kunjungan, Mentan SYL mengungkapkan kagumnya terhadap restorasi pertanian yang dilakukan pemerintah Spanyol selama 60 tahun terakhir. Mentan SYL menyebut pemerintah Spanyol mampu mengubah wilayah tandus kering menjadi penghasil hortikultura terbesar di Eropa. Ini luar biasa, saya belum pernah melihat sesuatu sebesar ini di mana lahan kering disulap menjadi lahan produktif melalui teknologi greenhouse, kata Mentan SYL. Mentan SYL berharap bahwa greenhouse ini bisa direplikasi di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki karakteristik agroekosistem marginal yang serupa. Indonesia memiliki banyak lahan marginal kering, saya harap pengembangan greenhouse ini juga dapat dilakukan dengan skala luas di Indonesia, ujar mantan Gubernur Sulsel ini. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Almeria, Francisco Gongora, mengungkapkan bahwa nilai ekspor hortikultura dari Almeria mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Komoditas ekspor dari wilayah ini meliputi paprika, tomat, timun, melon, semangka, dan lain-lain. Pada saat panen raya, satu perusahaan eksportir timun dapat mengekspor 500 ton timun per hari ke Uni Eropa, jelas wali kota yang akrab dipanggil Paco. Rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sampai saat ini masih digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Meski begitu, keberadaan Syahrul sedang tak ada di rumah dinasnya tersebut. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim mengungkap keberadaan Syahrul saat ini. Hermawi Taslim mengatakan bahwa Syahrul saat ini sedang berada di rumah Italia saat KPK menggeledah rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra 7 nomor 8 Kebayoran Jakarta Pusat pada Kamis 28 September 2023. Adapun kepentingan Syahrul berada di rumah lantaran tengah menghadiri agenda Organisasi Pangan Dunia atau FAO. Taslim mengatakan Syahrul pun tidak mengetahui adanya penggeledahan oleh KPK ini. Di sisi lain, Taslim mempertanyakan alasan KPK melakukan penggeledahan saat hari libur nasional. Terlebih, Syahrul sedang dalam menjalankan tugas kenegaraan resminya yang harus terbang ke luar negeri. Karena demikian, Taslim mendukung upaya KPK terkait penggeledahan yang dilakukan. Diketahui penggeledahan yang dilakukan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat pada Kamis 28 September masih berlangsung hingga Jumat 29 September. Berdasarkan pantauan, rumah dinas tersebut tampak lengang. Pintu pagar rumah dinas itu juga terlihat tertutup rapat. Meski demikian, beberapa mobil KPK masih terparkir di halaman kediaman rumah dinas politikus Partai Nasdem itu. Selain itu, penyidik KPK diduga membawa mesin penghitung uang ke rumah dinas Mentan. 2 orang petugas terlihat menggotong mesin berwarna putih dari dalam bagasi mobil hitam. 1 orang lalu mendorong mesin tersebut ke dalam rumah dinas Mentan Syahrul Yassin Limpo. Namun tak diketahui secara pasti apa yang akan dilakukan petugas dengan mesin tersebut. Selamat petang, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Pusat pada Kamis 28 September. Kabar penggeledahan ini dibenarkan oleh juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi. Meski begitu, Ali Fikri belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai kabar penggeledahan ini. Pasalnya, tim KPK masih berada di lokasi. Adapun KPK saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ada sebanyak 49 pejabat di Kementerian Pertanian, termasuk Mentan SYL yang dimintai keterangan. Lembaga antiraswa ini juga tengah mengusut 3 klaster dugaan korupsi lingkungan Kementan.
Pelaksana tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan permintaan keterangan pada Syahrul Yassin Limpo terkait klaster korupsi yang pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan turut menggeledah kantor Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan pada Jumat siang ini. Penyidik KPK menggeledah gedung kantor A Kementerian. Penggeledahan itu dilakukan usai KPK selesai menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL di Jalan Widya Chandra 5, Jakarta Selatan yang dilakukan sejak Kamis sore kemarin. Berdasarkan informasi yang kami terima, beberapa petugas kepolisian bersenjata lengkap menjaga lobi gedung A Kementan. Salah satu karyawan Kementan di gedung A menyebut sejumlah ruangan telah disegel oleh PK. Penyidik disebut menyegel ruang kepala organisasi dan kepegawaian Kementerian Pertanian. Ruang itu berada di lantai 6 gedung A. Disebutkan, gedung A berisi sejumlah ruangan pejabat utama Kementan, mulai dari ruang kerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Wakil Menteri Pertanian, hingga Sekjen Kementerian Pertanian. Ruangan-ruangan itu juga sama seperti kabar yang beredar bahwa PK sudah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan. 3 tersangka yang dimaksud antara lain Menteri Pertanian sendiri yaitu Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagiono, serta Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Sementara itu, secara terpisah kami mengonfirmasi juru bicara KPK Ali Fikri belum bisa memberikan keterangan terkait identitas para tersangka. Dia hanya menyebut pengumuman tersangka baru akan dilakukan setelah pengumpulan alat bukti sudah selesai. Oleh pihak KPK sendiri. Dan terlihat memang hanya ada sedikit aktivitas di rumah mentan Syahrul Yassin Limpo setelah dilakukan penggeledahan oleh penyidik KPK. Sudah lebih dari 16 jam, penyidik KPK masih menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sejak Kamis sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan proses penggeledahan masih berlangsung hingga Jumat pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Rumah dinas Syahrul yang bernomor 28 di Kompleks Perumahan Menteri Widya Chandra 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tampak lengang. Pintu rumah dinas tersebut juga terlihat tertutup rapat. Meski demikian, beberapa mobil dari penyidik KPK masih terparkir di halaman kediaman rumah dinas politikus Partai Nasdem tersebut. Juru bicara KPK, Ali Fikri, sebelumnya juga mengonfirmasi penggeledahan rumah dinas Syahrul masih berlangsung. KPK belum bisa mengungkap hasil penggeledahan. Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut Syahrul Yassin Limpo sedang bertugas ke Roma, Italia ketika KPK menggeledah rumah dinasnya. Hermawi mengatakan Syahrul Yassin Limpo tidak tahu menahu adanya penggeledahan di rumahnya oleh penyidik KPK.
Pihaknya mendukung proses hukum yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah. Dia mengharapkan proses penggeledahan tersebut murni proses hukum. Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo atau Mentan SYL jadi sorotan. Berada di luar negeri, rumah dinas hingga kantornya di Kementerian Pertanian digeledah KPK. Tak hanya itu, Syahrul Yassin Limpo juga disebut-sebut sudah berstatus tersangka di KPK bersama 2 orang lainnya. Diketahui Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo mengunjungi satu di antara lokasi pertanian di Almeria, Spanyol, Ahad atau Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Demikian siaran pers Kementan kepada Tribun Tanda Hubung Timur.com. Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Siaran pers ini diterima setelah rumah dinas Mentan dan kantor Kementan digeledah penyidik KPK terkait dengan kasus korupsi yang menyeret Syahrul Yassin Limpo. SYL kini dikabarkan jadi tersangka, walaupun belum ada pernyataan resmi dari KPK. Terkait dengan kunjungan kerjanya, Almeria dikenal sebagai negeri plastik putih, di mana terdapat 32.000 hektare greenhouse yang memanfaatkan lahan marginal yang dulunya tandus. Dahulu, daerah ini adalah lahan tandus dan gurun dengan curah hujan tahunan rata-rata sekitar 200 hingga 300 mm. Mayoritas penduduk Almeria adalah peternak kambing karena keterbatasan sumber daya alam. Beberapa wilayah pegunungan awalnya dimanfaatkan untuk budidaya anggur skala kecil dengan sumber air terbatas. Ketika melakukan kunjungan, Mentan SYL mengungkapkan kagumnya terhadap restorasi pertanian yang dilakukan pemerintah Spanyol selama 60 tahun terakhir. Mentan SYL menyebut pemerintah Spanyol mampu mengubah wilayah tandus kering menjadi penghasil hortikultura terbesar di Eropa. Ini luar biasa. Saya belum pernah melihat sesuatu sebesar ini di mana lahan kering disulap menjadi lahan produktif melalui teknologi greenhouse, kata Mentan SYL. Mentan SYL berharap bahwa greenhouse ini bisa direplikasi di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki karakteristik agroekosistem marginal yang serupa. Indonesia memiliki banyak lahan marginal kering. Saya harap pengembangan greenhouse ini juga dapat dilakukan dengan skala luas di Indonesia, ujar mantan Gubernur Sulsel ini. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Almeria, Francisco Gongora, mengungkapkan bahwa nilai ekspor hortikultura dari Almeria mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Komoditas ekspor dari wilayah ini meliputi paprika, tomat, timun, melon, semangka, dan lain-lain. Pada saat panen raya, satu perusahaan eksportir timun dapat mengekspor 500 ton timun per hari ke Uni Eropa, jelas wali kota yang akrab dipanggil Paco. Rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sampai saat ini masih digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Meski begitu, keberadaan Syahrul sedang tak ada di rumah dinasnya tersebut. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim mengungkap keberadaan Syahrul saat ini. Hermawi Taslim mengatakan bahwa Syahrul saat ini sedang berada di rumah Italia saat KPK menggeledah rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra 7 nomor 8 Kebayoran Jakarta Pusat pada Kamis 28 September 2023. Adapun kepentingan Syahrul berada di rumah lantaran tengah menghadiri agenda Organisasi Pangan Dunia atau FAO. Taslim mengatakan Syahrul pun tidak mengetahui adanya penggeledahan oleh KPK ini. Di sisi lain, Taslim mempertanyakan alasan KPK melakukan penggeledahan saat hari libur nasional. Terlebih, Syahrul sedang dalam menjalankan tugas kenegaraan resminya yang harus terbang ke luar negeri. Karena demikian, Taslim mendukung upaya KPK terkait penggeledahan yang dilakukan.
Diketahui penggeledahan yang dilakukan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat pada Kamis 28 September masih berlangsung hingga Jumat 29 September. Berdasarkan pantauan, rumah dinas tersebut tampak lengang. Pintu pagar rumah dinas itu juga terlihat tertutup rapat. Meski demikian, beberapa mobil KPK masih terparkir di halaman kediaman rumah dinas politikus Partai Nasdem itu. Selain itu, penyidik KPK diduga membawa mesin penghitung uang ke rumah dinas Mentan. Dua orang petugas terlihat menggotong mesin berwarna putih dari dalam bagasi mobil hitam. Satu orang lalu mendorong mesin tersebut ke dalam rumah dinas Mentan Syahrul Yassin Limpo. Namun tak diketahui secara pasti apa yang akan dilakukan petugas dengan mesin tersebut. Selamat petang, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Pusat pada Kamis 28 September. Kabar penggeledahan ini dibenarkan oleh juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi. Meski begitu, Ali Fikri belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai kabar penggeledahan ini. Pasalnya, tim KPK masih berada di lokasi. Adapun KPK saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ada sebanyak 49 pejabat di Kementerian Pertanian, termasuk Mentan SCL yang dimintai keterangan. Lembaga antiraswa ini juga tengah mengusut 3 klaster dugaan korupsi lingkungan Kementan. Pelaksana tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan permintaan keterangan pada Syahrul Yassin Limpo terkait klaster korupsi yang pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan turut menggeledah kantor Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan pada Jumat siang ini. Penyidik KPK menggeledah gedung kantor A Kementerian. Penggeledahan itu dilakukan usai KPK selesai menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL di Jalan Widya Chandra 5, Jakarta Selatan yang dilakukan sejak Kamis sore kemarin. Berdasarkan informasi yang kami terima, beberapa petugas kepolisian bersenjata lengkap menjaga lobi gedung A Kementan. Salah satu karyawan Kementan di gedung A menyebut sejumlah ruangan telah disegel oleh PK. Penyidik disebut menyegel ruang kepala organisasi dan kepegawaian Kementerian Pertanian. Ruang itu berada di lantai 6 gedung A. Disebutkan, gedung A berisi sejumlah ruangan pejabat utama Kementan, mulai dari ruang kerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Wakil Menteri Pertanian, hingga Sekjen Kementerian Pertanian. Ruangan-ruangan itu juga sama seperti kabar yang beredar bahwa PK sudah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan. 3 tersangka yang dimaksud antara lain Menteri Pertanian sendiri yaitu Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagiono, serta Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Sementara itu, secara terpisah kami mengonfirmasi juru bicara KPK Ali Fikri belum bisa memberikan keterangan terkait identitas para tersangka. Dia hanya menyebut pengumuman tersangka baru akan dilakukan setelah pengumpulan alat bukti sudah selesai.
pihak KPK sendiri. Dan terlihat memang hanya ada sedikit aktivitas di rumah mentan Syahrul Yassin Limpo setelah dilakukan penggeledahan oleh penyidik KPK. Sudah lebih dari 16 jam, penyidik KPK masih menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sejak Kamis sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan proses penggeledahan masih berlangsung hingga Jumat pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Rumah dinas Syahrul yang bernomor 28 di Kompleks Perumahan Menteri Widya Chandra 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tampak lengang. Pintu rumah dinas tersebut juga terlihat tertutup rapat. Meski demikian, beberapa mobil dari penyidik KPK masih terparkir di halaman kediaman rumah dinas politikus Partai Nasdem tersebut. Juru bicara KPK, Ali Fikri, sebelumnya juga mengonfirmasi penggeledahan rumah dinas Syahrul masih berlangsung. KPK belum bisa mengungkap hasil penggeledahan. Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, menyebut Syahrul Yassin Limpo sedang bertugas ke Roma, Italia ketika KPK menggeledah rumah dinasnya. Hermawi mengatakan Syahrul Yassin Limpo tidak tahu menahu adanya penggeledahan di rumahnya oleh penyidik KPK. Pihaknya mendukung proses hukum yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah. Dia mengharapkan proses penggeledahan tersebut murni proses hukum. Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo atau Mentan SYL jadi sorotan. Berada di luar negeri, rumah dinas hingga kantornya di Kementerian Pertanian digeledah KPK. Tak hanya itu, Syahrul Yassin Limpo juga disebut-sebut sudah berstatus tersangka di KPK bersama 2 orang lainnya. Diketahui Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo mengunjungi satu di antara lokasi pertanian di Almeria, Spanyol, Ahad atau Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Demikian siaran pers Kementan kepada Tribun Tanda Hubung Timur.com. Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Siaran pers ini diterima setelah rumah dinas Mentan dan kantor Kementan digeledah penyidik KPK terkait dengan kasus korupsi yang menyeret Syahrul Yassin Limpo. SYL kini dikabarkan jadi tersangka, walaupun belum ada pernyataan resmi dari KPK. Terkait dengan kunjungan kerjanya, Almeria dikenal sebagai negeri plastik putih, di mana terdapat 32.000 hektare greenhouse yang memanfaatkan lahan marginal yang dulunya tandus. Dahulu, daerah ini adalah lahan tandus dan gurun dengan curah hujan tahunan rata-rata sekitar 200 hingga 300 mm. Mayoritas penduduk Almeria adalah peternak kambing karena keterbatasan sumber daya alam. Beberapa wilayah pegunungan awalnya dimanfaatkan untuk budidaya anggur skala kecil dengan sumber air terbatas. Ketika melakukan kunjungan, Mentan SYL mengungkapkan kagumnya terhadap restorasi pertanian yang dilakukan pemerintah Spanyol selama 60 tahun terakhir. Mentan SYL menyebut pemerintah Spanyol mampu mengubah wilayah tandus kering menjadi penghasil hortikultura terbesar di Eropa. Ini luar biasa. Saya belum pernah melihat sesuatu sebesar ini di mana lahan kering disulap menjadi lahan produktif melalui teknologi greenhouse, kata Mentan SYL. Mentan SYL berharap bahwa greenhouse ini bisa direplikasi di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki karakteristik agroekosistem marginal yang serupa. Indonesia memiliki banyak lahan marginal kering. Saya harap pengembangan greenhouse ini juga dapat dilakukan dengan skala luas di Indonesia, ujar mantan Gubernur Sulsel ini. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Almeria, Francisco Gongora, mengungkapkan bahwa nilai ekspor hortikultura dari Almeria mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Komoditas ekspor dari wilayah ini meliputi paprika, tomat, timun,
melon, semangka, dan lain-lain. Pada saat panen raya, satu perusahaan eksportir timun dapat mengekspor 500 ton timun per hari ke Uni Eropa, jelas wali kota yang akrab dipanggil Paco. Rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sampai saat ini masih digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Meski begitu, keberadaan Syahrul sedang tak ada di rumah dinasnya tersebut. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap keberadaan Syahrul saat ini. Hermawi Taslim mengatakan bahwa Syahrul saat ini sedang berada di rumah Italia saat KPK menggeledah rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra 7 nomor 8 Kebayoran, Jakarta Pusat pada Kamis 28 September 2023. Adapun kepentingan Syahrul berada di rumah lantaran tengah menghadiri agenda Organisasi Pangan Dunia atau FAO. Taslim mengatakan Syahrul pun tidak mengetahui adanya penggeledahan oleh KPK ini. Di sisi lain, Taslim mempertanyakan alasan KPK melakukan penggeledahan saat hari libur nasional. Terlebih, Syahrul sedang dalam menjalankan tugas kenegaraan resminya yang harus terbang ke luar negeri. Karena demikian, Taslim mendukung upaya KPK terkait penggeledahan yang dilakukan. Diketahui penggeledahan yang dilakukan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat pada Kamis 28 September masih berlangsung hingga Jumat 29 September. Berdasarkan pantauan, rumah dinas tersebut tampak lengang. Pintu pagar rumah dinas itu juga terlihat tertutup rapat. Meski demikian, beberapa mobil KPK masih terparkir di halaman kediaman rumah dinas politikus Partai Nasdem itu. Selain itu, penyidik KPK diduga membawa mesin penghitung uang ke rumah dinas Mentan. 2 orang petugas terlihat menggotong mesin berwarna putih dari dalam bagasi mobil hitam. 1 orang lalu mendorong mesin tersebut ke dalam rumah dinas Mentan Syahrul Yassin Limpo. Namun tak diketahui secara pasti apa yang akan dilakukan petugas dengan mesin tersebut. Selamat petang, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Pusat pada Kamis 28 September. Kabar penggeledahan ini dibenarkan oleh juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi. Meski begitu, Ali Fikri belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai kabar penggeledahan ini. Pasalnya, tim KPK masih berada di lokasi. Adapun KPK saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ada sebanyak 49 pejabat di Kementerian Pertanian, termasuk Mentan SCL yang dimintai keterangan. Lembaga antiraswa ini juga tengah mengusut 3 klaster dugaan korupsi lingkungan Kementan. Pelaksana tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan permintaan keterangan pada Syahrul Yassin Limpo terkait klaster korupsi yang pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan turut menggeledah kantor Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan pada Jumat siang ini. Penyidik KPK menggeledah gedung kantor A Kementerian. Penggeledahan itu dilakukan usai KPK selesai menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL di Jalan Widya Chandra 5, Jakarta Selatan yang dilakukan sejak Kamis sore kemarin.
Berdasarkan informasi yang kami terima, beberapa petugas kepolisian bersenjata lengkap menjaga lobi Gedung A Kementan. Salah satu karyawan Kementan di Gedung A menyebut sejumlah ruangan telah disegel oleh KPK. Penyidik disebut menyegel ruang kepala organisasi dan kepegawaian Kementerian Pertanian. Ruang itu berada di lantai 6 Gedung A. Disebutkan, Gedung A berisi sejumlah ruangan pejabat utama Kementan, mulai dari ruang kerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Wakil Menteri Pertanian, hingga Sekjen Kementerian Pertanian. Ruangan-ruangan itu juga sama seperti kabar yang beredar bahwa KPK sudah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan. 3 tersangka yang dimaksud antara lain Menteri Pertanian sendiri yaitu Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagiono, serta Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Sementara itu, secara terpisah kami mengonfirmasi juru bicara KPK Ali Fikri belum bisa memberikan keterangan terkait identitas para tersangka. Dia hanya menyebut pengumuman tersangka baru akan dilakukan setelah pengumpulan alat bukti sudah selesai. Oleh pihak KPK sendiri. Ya, terlihat memang hanya ada sedikit aktivitas di rumah Mentan Syahrul Yassin Limpo setelah dilakukan penggeledahan oleh penyidik KPK. Sudah lebih dari 16 jam, penyidik KPK masih menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sejak Kamis sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan proses penggeledahan masih berlangsung hingga Jumat pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Rumah dinas Syahrul yang bernomor 28 di Kompleks Perumahan Menteri Widya Chandra 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tampak lengang. Pintu rumah dinas tersebut juga terlihat tertutup rapat. Meski demikian, beberapa mobil dari penyidik KPK masih terparkir di halaman kediaman rumah dinas politikus Partai Nasdem tersebut. Juru bicara KPK, Ali Fikri, sebelumnya juga mengonfirmasi penggeledahan rumah dinas Syahrul masih berlangsung. KPK belum bisa mengungkap hasil penggeledahan. Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut Syahrul Yassin Limpo sedang bertugas ke Roma, Italia ketika KPK menggeledah rumah dinasnya. Hermawi mengatakan Syahrul Yassin Limpo tidak tahu menahu adanya penggeledahan di rumahnya oleh penyidik KPK. Pihaknya mendukung proses hukum yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah. Dia mengharapkan proses penggeledahan tersebut murni proses hukum. Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo atau Mentan SYL jadi sorotan. Berada di luar negeri, rumah dinas hingga kantornya di Kementerian Pertanian digeledah KPK. Tak hanya itu, Syahrul Yassin Limpo juga disebut-sebut sudah berstatus tersangka di KPK bersama 2 orang lainnya. Diketahui Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo mengunjungi satu di antara lokasi pertanian di Almeria, Spanyol, Ahad atau Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Demikian siaran pers Kementan kepada Tribun Tanda Hubung Timur.com.
Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Siaran pers ini diterima setelah rumah dinas Mentan dan kantor Kementan digeledah penyidik KPK terkait dengan kasus korupsi yang menyeret Syahrul Yassin Limpo. SYL kini dikabarkan jadi tersangka, walaupun belum ada pernyataan resmi dari KPK. Terkait dengan kunjungan kerjanya, Almeria dikenal sebagai negeri plastik putih, di mana terdapat 32.000 hektare greenhouse yang memanfaatkan lahan marginal yang dulunya tandus. Dahulu, daerah ini adalah lahan tandus dan gurun dengan curah hujan tahunan rata-rata sekitar 200 hingga 300 mm. Mayoritas penduduk Almeria adalah peternak kambing karena keterbatasan sumber daya alam. Beberapa wilayah pegunungan awalnya dimanfaatkan untuk budidaya anggur skala kecil dengan sumber air terbatas. Ketika melakukan kunjungan, Mentan SYL mengungkapkan kagumnya terhadap restorasi pertanian yang dilakukan pemerintah Spanyol selama 60 tahun terakhir. Mentan SYL menyebut pemerintah Spanyol mampu mengubah wilayah tandus kering menjadi penghasil hortikultura terbesar di Eropa. Ini luar biasa, saya belum pernah melihat sesuatu sebesar ini di mana lahan kering disulap menjadi lahan produktif melalui teknologi greenhouse, kata Mentan SYL. Mentan SYL berharap bahwa greenhouse ini bisa direplikasi di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki karakteristik agroekosistem marginal yang serupa. Indonesia memiliki banyak lahan marginal kering. Saya harap pengembangan greenhouse ini juga dapat dilakukan dengan skala luas di Indonesia, ujar mantan Gubernur Sulsel ini. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Almeria, Francisco Gongora, mengungkapkan bahwa nilai ekspor hortikultura dari Almeria mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Komoditas ekspor dari wilayah ini meliputi paprika, tomat, timun, melon, semangka, dan lain-lain. Pada saat panen raya, satu perusahaan eksportir timun dapat mengekspor 500 ton timun per hari ke Uni Eropa, jelas wali kota yang akrab dipanggil Paco. Rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sampai saat ini masih digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Meski begitu, keberadaan Syahrul sedang tak ada di rumah dinasnya tersebut. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap keberadaan Syahrul saat ini. Hermawi Taslim mengatakan bahwa Syahrul saat ini sedang berada di rumah Italia saat KPK menggeledah rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra 7 nomor 8 Kebayoran Jakarta Pusat pada Kamis 28 September 2023. Adapun kepentingan Syahrul berada di rumah lantaran tengah menghadiri agenda Organisasi Pangan Dunia atau FAO. Taslim mengatakan Syahrul pun tidak mengetahui adanya penggeledahan oleh KPK ini. Di sisi lain, Taslim mempertanyakan alasan KPK melakukan penggeledahan saat hari libur nasional. Terlebih, Syahrul sedang dalam menjalankan tugas kenegaraan resminya yang harus terbang ke luar negeri. Karena demikian, Taslim mendukung upaya KPK terkait penggeledahan yang dilakukan. Diketahui penggeledahan yang dilakukan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat pada Kamis 28 September masih berlangsung hingga Jumat 29 September. Berdasarkan pantauan, rumah dinas tersebut tampak lengang. Pintu pagar rumah dinas itu juga terlihat tertutup rapat. Meski demikian, beberapa mobil KPK masih terparkir di halaman kediaman rumah dinas politikus Partai Nasdem itu. Selain itu, penyidik KPK diduga membawa mesin penghitung uang ke rumah dinas Mentan. 2 orang petugas terlihat menggotong mesin berwarna putih dari dalam bagasi mobil hitam. 1 orang lalu mendorong mesin tersebut ke dalam rumah dinas Mentan Syahrul Yassin Limpo. Namun tak diketahui secara pasti apa yang akan dilakukan petugas dengan mesin tersebut. Selamat petang, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Pusat pada Kamis 28 September. Kabar penggeledahan ini dibenarkan oleh juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi. Meski begitu, Ali Fikri belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai kabar penggeledahan ini. Pasalnya, tim KPK masih berada di lokasi. Adapun KPK saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ada sebanyak 49 pejabat di Kementerian Pertanian, termasuk Mentan SYL yang dimintai keterangan. Lembaga antirasuah ini juga tengah mengusut 3 klaster dugaan korupsi lingkungan Kementan. Pelaksana tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan permintaan keterangan pada Syahrul Yassin Limpo terkait klaster korupsi yang pertama.
Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan turut menggeledah kantor Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan pada Jumat siang ini. Penyidik KPK menggeledah gedung kantor A Kementerian. Penggeledahan itu dilakukan usai KPK selesai menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL di Jalan Widya Chandra 5, Jakarta Selatan yang dilakukan sejak Kamis sore kemarin. Berdasarkan informasi yang kami terima, beberapa petugas kepolisian bersenjata lengkap menjaga lobi gedung A Kementan. Salah satu karyawan Kementan di gedung A menyebut sejumlah ruangan telah disegel oleh BK. Penyidik disebut menyegel ruang kepala organisasi dan kepegawaian Kementerian Pertanian. Ruang itu berada di lantai 6 gedung A. Disebutkan, gedung A berisi sejumlah ruangan pejabat utama Kementan, mulai dari ruang kerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Wakil Menteri Pertanian, hingga Sekjen Kementerian Pertanian. Ruangan-ruangan itu juga sama seperti kabar yang beredar bahwa KPK sudah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan. 3 tersangka yang dimaksud antara lain Menteri Pertanian sendiri yaitu Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagiono, serta Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Sementara itu, secara terpisah kami mengonfirmasi juru bicara KPK Ali Fikri belum bisa memberikan keterangan terkait identitas para tersangka. Dia hanya menyebut pengumuman tersangka baru akan dilakukan setelah pengumpulan alat bukti sudah selesai. Oleh pihak KPK sendiri. Dan terlihat memang hanya ada sedikit aktivitas di rumah Mentan Syahrul Yassin Limpo setelah dilakukan penggeledahan oleh penyidik KPK. Sudah lebih dari 16 jam, penyidik KPK masih menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sejak Kamis sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan proses penggeledahan masih berlangsung hingga Jumat pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Rumah dinas Syahrul yang bernomor 28 di Kompleks Perumahan Menteri Widya Chandra 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tampak lengang. Pintu rumah dinas tersebut juga terlihat tertutup rapat. Meski demikian, beberapa mobil dari penyidik KPK masih terparkir di halaman kediaman rumah dinas politikus Partai Nasdem tersebut. Juru bicara KPK, Ali Fikri, sebelumnya juga mengonfirmasi penggeledahan rumah dinas Syahrul masih berlangsung. KPK belum bisa mengungkap hasil penggeledahan. Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut Syahrul Yassin Limpo sedang bertugas ke Roma, Italia ketika KPK menggeledah rumah dinasnya. Hermawi mengatakan Syahrul Yassin Limpo tidak tahu menahu adanya penggeledahan di rumahnya oleh penyidik KPK. Pihaknya mendukung proses hukum yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah. Dia mengharapkan proses penggeledahan tersebut murni proses hukum.
Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo atau Mentan SYL jadi sorotan. Berada di luar negeri, rumah dinas hingga kantornya di Kementerian Pertanian digeledah KPK. Tak hanya itu, Syahrul Yassin Limpo juga disebut-sebut sudah berstatus tersangka di KPK bersama 2 orang lainnya. Diketahui Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo mengunjungi satu di antara lokasi pertanian di Almeria, Spanyol, Ahad atau Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Demikian siaran pers Kementan kepada Tribun Tanda Hubung Timur.com, Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Siaran pers ini diterima setelah rumah dinas Mentan dan kantor Kementan digeledah penyidik KPK terkait dengan kasus korupsi yang menyeret Syahrul Yassin Limpo. SYL kini dikabarkan jadi tersangka, walaupun belum ada pernyataan resmi dari KPK.